Izin untuk bertanya. Yang pertama ini terkait dengan tadi kan sempat ke Grand Indonesia. Arya ini dengan temannya ada Farah dan juga Dion ya. Apakah hubungan atau keterlibatan antara Farah dengan Arya? Kemudian Farah ini apakah sudah masuk ke 24 saksi yang telah dimintai keterangannya atau bahkan Farah ini masuk ke dua yang belum dimintai keterangan? Langsung nggak bisa dihitung. Kalau ini di Ken Rapi mana ada orang begitu. Tapi dari beberapa keterangan dari para ahli yang bisa dibilang tuh turut memeriksa kasus ini, Bang, ya, menyebutkan bahwa tidak terbukti adanya indikasi pembunuhan. Saya nggak tahu detailnya, tapi saya hanya mengatakan saya kurang percaya itu aja. Beliau-beliau dari kepolisian. Nah juga tadi yang sempat saya ingat yang disampaikan oleh oleh Bapak Direskrimum itu bahwa segala macam informasi yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman kepada pihak Polda Metro Jaya disampaikan. Nah kurang lebih seperti itu, Mas. Saat ini, Mas, bisa kami sampaikan kami ini sedang fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Kasus kematian Arya Daru akan ditutup dan diberhentikan. Jadi kemarin Polda Metro Jaya baru saja menggelar konferensi pers. Polisi menjelaskan bahwa tidak ada keterlibatan orang lain atas kematian Arya Daru. Dan terkait lakban kuning, itu adalah lakban yang sudah dibeli oleh Arya dan istrinya di Yogyakarta 7 hari sebelum meninggal. Izin untuk bertanya. Yang pertama ini terkait dengan tadi kan sempat ke Grand Indonesia. Arya ini dengan temannya ada Farah dan juga Dion ya. Apakah hubungan atau keterlibatan antara Farah dengan Arya? Kemudian Farah ini apakah sudah masuk ke 24 saksi yang telah dimintai keterangannya atau bahkan Farah ini masuk ke dua yang belum dimintai keterangan? Kemudian yang kedua, ini kalau secara psikologis begitu ya, apakah memang orang yang ingin bunuh diri, ini sempat jalan ke mall, ke Grand Indonesia bersama teman-temannya, ini kemudian juga kalau di kosan kan sempat booming juga ya di media sosial, sempat beli makanan, kemudian juga sempat buang sampah, apakah secara psikologi orang yang memang ingin bunuh diri itu melakukan hal tersebut? Seperti itu, terima kasih. Terkait dengan apakah sudah diambil keterangan, Farah? Sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan, karena itu privasi. Kemudian beliau-beliau dari kepolisian. Nah juga tadi yang sempat saya ingat yang disampaikan oleh oleh Bapak Direskrimum itu bahwa segala macam informasi yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman kepada pihak Polda Metro Jaya disampaikan. Nah kurang lebih seperti itu, Mas. Saat ini, Mas, bisa kami sampaikan kami ini sedang fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Karena kan seperti kita ketahui ini juga bukan proses yang mudah, bukan proses yang istilahnya kita semua tahu situasinya seperti ini ya. Ini sangat berat bagi kami gitu. Nah, kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati, kemudian informasi yang cukup berimbang dan objektif. Kami sangat menghargai sekali dukungan dari teman-teman media dari seluruh masyarakat Indonesia mengenai kasus ini. Dan juga kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi juga bagi yang ditinggalkan. Kurang lebih seperti itu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Mas Metas Bagus tadi kan sudah ada rilis itu juga ada pemaparan dari persatuan dari Polda Metro Jaya. Tadi ada data-data disebutkan itu dari pihak warga menyangkal apa tidak, Mas? Tanggapannya seperti apa? Karena proses penyidikan ini masih berlangsung, jadi kami belum bisa komentar soal itu, Mas.
Ya, tentunya tak lupa kami mengajak teman-teman wartawan dan masyarakat Indonesia untuk turut serta mengawal ya berbagai macam halnya terkait dengan penyidikan ini, dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik, karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Artinya keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini. Oh iya, betul. Karena kan tadi dari Ditreskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depannya. Gitu. Mas, kalau data dari email almarhum tentang konsultasi ke yayasan pelayanan kesehatan mental itu gimana? Jadi, nah, namanya kita konsultasi ya mengenai berbagai macam hal terkait dengan materi apapun itu, saya rasa itu kan merupakan hal pribadi ya. Jadi kami tidak mengomentari yang itu. Tapi kalau mungkin dari almarhum sendiri ada nggak sih Mas untuk apa mungkin cerita ke jenengan atau ke Mbak kita mungkin tentang beban kerja atau seperti apa yang mungkin ada benang merahnya? Oke, nah terkait dengan beban kerja sih Mas, perlu kami sampaikan juga bahwa namanya orang bekerja itu pasti ada beban, ya toh. Dan kan pasti ada juga berbagai macam halnya. Hanya saja sepemahaman dan sepengamatan kami terhadap Daru itu sampai sejauh ini tidak pernah menceritakan beban-beban berat yang ada, kurang lebih seperti itu. Memang segala sesuatu itu didiskusikan, dikomunikasikan antara suami dan istri ini dengan cukup baik. Begitu Mas? Mas, bagus berarti kalau penilaian dari keluarga sendiri terkait kasus ini, keluarga meyakini bahwa ada pihak yang sengaja untuk membunuh Mas Daru itu seperti apa? Pertanyaannya frontal ya. Kalau kita bicara mengenai keyakinan itu kan kami berkeyakinan bahwa sepanjang hidupnya itu almarhum baik dengan kita. Itu aja yang bisa dapat saya sampaikan Mas. Persoalannya, ayo kita coba cek ya spekulasi tentang almarhum meninggal dunia akibat perbuatan orang lain. Temuan Polda Metro Jaya dan Kompolnas seperti ini kurang lebih. Kondisi kamar terkunci. Kunci berlapis. Dan semuanya terkunci dari dalam. Satu. Yang kedua, dicek plafon, langit-langit, tidak ada tanda-tanda dijebol, tidak ada tanda-tanda dirusak, yang mengindikasikan ada upaya pihak eksternal masuk ke dalam kamar. Oke. Dua. Tiga, jendela juga utuh. Bahwa benar jendela kemudian dibuka, dicongkel sedemikian rupa oleh siapa? Oleh penjaga kos. Tiga. Yang keempat, rekaman CCTV tidak memperlihatkan adanya gelagat yang mencurigakan. 5. Penjaga kos patroli, mondar-mandir juga tidak melihat ada sesuatu yang mengundang tanda tanya. 6. Saksi yang juga tinggal di rumah tersebut mengatakan pada malam itu tidak mendengar kegaduhan atau sebangsanya. Oke. Nah, dan ada juga yang temuan dari Kompolnas yang barangkali sangat menentukan adalah ketika dilakukan pemeriksaan sidik jari, di sekitar lakban hanya ditemukan satu sidik jari, yaitu sidik jari almarhum. Oh, oke. Nah, dengan data-data atau temuan-temuan semacam itu, kira-kira kita cukup terpandu tidak untuk sampai pada pemikiran bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain? Tidak ya? Tidak ya. Tergambar seperti itu. Tidak tergambar seperti itu ya. Atau mungkin kalau misalnya ini di dalam komik, ini pembunuhan di ruangan tertutup Bang. Ya kalau di komik Detektif Conan ya. Dari otoritas terkait mengatakan almarhum meninggal di situ. Oke. Proses meninggalnya almarhum juga di situ, bukan di luar. Oke, di dalam ya? Di dalam. Tadi sudah sempat kita singgung sejumlah temuan dari Polda Metro Jaya dan Kompolnas yang paling tidak mengindikasikan tidak ada upaya orang yang masuk kemudian melakukan perbuatan kekerasan atau apapun terhadap almarhum. Oke. Tinggal kemungkinan keempat, yaitu kecelakaan. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan? Saya mendefinisikannya begini Dok. Bahwa ada seseorang siapapun itu sedang melakukan sebuah aktivitas, tidak ada keinginan mati, tidak ada upaya untuk mengakhiri hidup. Pokoknya melakukan aktivitas. Tapi tiba-tiba muncul sebuah situasi yang di luar kendali. Sehingga disadari atau tidak, orang tersebut karena tidak bisa mengendalikan situasi itu tadi, terbawa ke dalam sebuah situasi kritis.
sampai titik fatal dan akhirnya kehilangan nyawa. Oh. Nah, itu. Oke. Kita sudah bicara 4 situasi. Oke? Dari 4 situasi ini, mari kita coba sisir satu persatu lagi. Coba yang nomor 4 tadi Abang jelaskan mungkin lebih rinci lagi Bang. Maksudnya kecelakaan pada kasus ini. Contohnya gini deh. Contoh yang paling sederhana ya. Saya berikan 2 contoh untuk memudahkan kita berimajinasi. Firaun mengejar Nabi Musa. Oke, dia melakukan suatu aktivitas. Apakah Firaun punya niat mati? Tidak. Bikin orang mati mungkin iya. Tapi dia menyeberang laut, tiba-tiba tsunami. Terjebak di tengah-tengah. Terjebak tengah laut, megap-megap, tidak bisa bernapas. Artinya apa? Kecelakaan. Oke. Betul? Tengah melakukan suatu aktivitas, tapi tiba-tiba berlangsung sebuah situasi yang tidak bisa dia kendalikan, yang membawa dia dalam sebuah situasi kritis. Akhirnya penyidik menyimpulkan ya bahwa diplomat muda meninggal ya karena lemas, tidak ada campur tangan orang lain. Ya, tidak ada peristiwa pidana di situ. Tidak ditemukan peristiwa pidana di situ. Dia mati lemas karena kurangnya asupan oksigen. Ya, karena ditutup. Ya, disimpul sendiri siapa yang menutup. Artinya kan ketika tidak ditemukan DNA sidik jari lain, berarti si almarhum sendiri yang menutup. Ya, artinya apa? Ya, berarti benar dong fiti saya yang kemarin. Ya, yang kemudian dihujat dan sebagainya. Ya, ini saya nyampaikan kenapa? Karena ini saya membaca pasal yang disampaikan press release, menemukan bukti sebelum-sebelumnya, ya. Sehingga itu bisa disimpulkan peristiwa itu sebenarnya. Makanya kemarin saya menyampaikan pendapat saya bahwa saja ini bundir. Akhirnya kemarin yang saya simpulkan kemarin, sekarang benar kan bahwa terjadinya, meninggalnya diplomat muda tidak ada campur tangan yang lain. Lakban sebagainya dia menutup diri dan sebagainya dia lakukan sendiri. Apa coba namanya kalau kayak gitu? Tabir misteri kematongan diplomat Arya Daru Pangeran atau ADP akhirnya terungkap. Vonis final dari sains forensik dan fakta lainnya mengungkap tidak adanya pembunuhan yang keji. Kenyataannya jauh lebih personal, tidak ada kejahatan, tidak ada pelaku lain. Arya Daru Pangeran divonis meninggoy karena perbuatannya sendiri. Dalam investigasi modern fakta sains ialah kunci mengungkap takdir. Selain itu dari hasil serangkaian penyelidikan saksi-saksi barang bukti serta didukung investigasi ilmiah, keterangan para ahli kami menyimpulkan Arya Daru Pangeran meninggoy tanpa ada keterlibatan pihak lain, kata Kombes Wira Satya Triputra, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam konferensi pers Selasa 29 Juli 2025. Berikut 3 pilar bukti final yang menjadi nisan bagi teori pembunuhan. Teori penyekapan oleh orang lain adalah yang paling senter beredar. Logikanya lakban adalah alat untuk melumpuhkan. Namun logika tersebut hancur berkeping-keping di bawah mikrokos forensik. Faktanya, di lakban tersebut, sesatunya sidik jari yang ditemukan di seluruh permukaan lakban adalah milik Arya Daru sendiri. Ini adalah bukti negatif yang sangat kuat. Dalam skenario menyekapkan atau perkelahian, mustahil bagi pelaku untuk tidak meninggalkan jejak sidik jari, DNA, atau bahkan serat kain di permukaan yang lengket. Sehingga polisi memastikan jika tindakan ini dilakukan oleh seorang diri. Jika bukan kekerasan fisik, mungkinkah racun menjadi pembunuhan yang senyap dalam kasus ini? Teori populer karena bisa menjelaskan kemetongan tanpa luka luar. Lagi-lagi laboratorium punya jawaban lain. Dalam gelar perkara, diketahui jika hasil laporan toksikologi terhadap sampel tubuh korban menunjukkan hasil negatif untuk semua jenis racun narkotika atau zat berbahaya lainnya. Pemeriksaan ini mencakup spektrum luas zat yang bisa melumpuhkan atau membunuh, sehingga polisi pun memastikan jika tidak ada intervensi zat kimia dari luar yang menyebabkan kemetongan. Banyak yang bertanya jika tidak ada tanda kekerasan lalu apa yang terjadi. Jawaban medis dari tim otopsi menjadi pilar terakhir yang meruntuhkan semua keraguan. Faktanya diketahui jika korban dipastikan meninggal karena asfiksia, itu kondisi fatal akibat tubuh kekurangan pasokan oksigen. Penyebab ini konsisten dengan bukti-bukti di TKP yang menunjukkan tindakan tersebut dilakukan oleh korban pada dirinya sendiri. Tidak ada luka memar akibat perlawanan, tidak ada patah tulang, dan tidak ada juga tanda kekerasan dari pihak ketiga, katanya.